kita akan membahas tematik tema 2, manfaat energi. Jangan lupa ya disimak videonya. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan energi dan perubahan energi. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu energi. Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan energi. Dan energi ini banyak sekali macamnya. Yang pertama ada energi listrik, yang kedua ada energi panas, yang ketiga ada energi gerak, dan energi yang lainnya. Nah, ini ada pemanfaatan energi dan perubahan energi. Yang pertama ada energi dari makanan. Contohnya, memakan makanan yang dibutuhkan untuk tubuh kita, membuat kita menjadi gerak. Nah, mengapa Ustazah katakan menjadi energi gerak? Karena kita manusia pasti akan bergerak karena kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Nah, kegiatan yang kita lakukan dalam sehari-hari itu pasti membutuhkan energi. Nah, semakin banyak kita makan, semakin banyak energi yang ada di dalam tubuh kita. Makanan tersebut kita harus memakan makanan yang mengandung karbohidrat, contohnya nasi, jagung, umbi-umbian, sagu, dan lain sebagainya. Nah, jadi setiap manusia itu membutuhkan makanan agar ia bisa tetap hidup. Makin banyak aktivitas yang ia lakukan, makin banyak pula energi yang dia butuhkan. Yang kedua ada pemanfaatan energi dari listrik. Contohnya lampu. Lampu membutuhkan energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, kalau tidak ada energi listrik, maka lampu tersebut tidak akan bisa hidup dan tidak akan bisa menerangi yang gelap. Nah, contoh yang kedua adalah televisi. Televisi membutuhkan energi listrik supaya dia bisa hidup dan menjadi energi cahaya dan bisa menampilkan gambar. Yang ketiga adalah energi dari panas matahari. Matahari merupakan sumber energi yang paling utama. Panasnya matahari mempunyai banyak manfaat bagi makhluk hidup, antara lain yaitu bagi manusia. Manusia membutuhkan matahari untuk tubuhnya sebagai vitamin D, dan yang lainnya ada yang menjemur pakaian, mengeringkan makanan, dan penerangan pada siang hari. Nah, yang terakhir, pemanfaatan energi dan perubahan energi ini adalah energi dari minyak bumi. Energi dari minyak dan gas bumi diperlukan manusia untuk menunjang kegiatan sehari-hari, seperti kegiatan transportasi yang merupakan aktivitas sehari-hari yang memerlukan sarana. Nah, itulah contohnya, yaitu Honda. Honda itu membutuhkan minyak untuk membuat Honda kita bisa berjalan dan bergerak. Nah, anak-anak ustazah, kalau Honda kita tidak ada minyak, maka Honda tadi tidak bisa berjalan dan bergerak. Sedikit ustazah jelaskan pemanfaatan listrik. Nah, dalam sehari-hari kita memanfaatkan listrik. Apa pemanfaatan listrik? Sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk penerangan. Saya jelaskan bahwasannya adalah lampu. Yang kedua ada fasilitas hiburan. Yang ketiga peralatan rumah tangga seperti gosokan, magicom, dan lainnya. Nah, di sini ada manfaat batu bara. Sebelumnya kita harus tahu apa itu batu bara. Batu bara adalah fosil yang unsur utamanya terdiri atas hidrogen, oksigen, dan karbon. Batu bara dijadikan sebagai bahan bakar untuk kereta api. Pengguna batu bara pada umumnya yang pertama sebagai bahan bakar pembangkit listrik, yang kedua sebagai bahan bakar cair, yang ketiga ada sebagai bahan bakar produksi semen. Nah, Nana Ustazah bisa membaca buku tematik tema 2-nya pada halaman 78 agar lebih jelas. Sebelum kita masuk pembahasan selanjutnya,
Pembahasan tadi yang Ustazah jelaskan itu adalah muatan pelajarannya IPA dan IPS. Nah, untuk yang sekarang itu muatannya bahasa Indonesia, yaitu tentang mengamati poster. Poster adalah karya seni berupa gambar dan tulisan guna untuk mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu hal. Poster dapat berupa gambar ataupun benda ataupun contoh kegiatan poster. Seseorang untuk menghemat energi. Nah, kalimat poster harus singkat dan jelas agar si pembaca lebih bisa paham dan lebih bisa mengerti. Nah, ini dia contoh poster. Ini ada gambar, kemudian ada bacaan di sebelah gambarnya, yaitu hemat energi, matikan lampu jika tidak digunakan. Ini adalah contoh poster untuk hemat energi listrik, yaitu jika tidak digunakan lampu, maka matikanlah lampu tersebut. Nah, ini adalah contoh kalimat poster yang singkat dan jelas. Nah, ini adalah muatan selanjutnya, yaitu muatan pelajaran PPKN. Di sini Ustazah akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban serta perbedaan hak dan kewajiban tersebut. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Contohnya, hak kita di rumah, yaitu mendapatkan kasih sayang. Hak kita di sekolah, yaitu mendapatkan pendidikan atau ilmu. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan. Contohnya, kewajiban kita di rumah yaitu membantu orang tua kita. Kemudian, kewajiban kita di sekolah yaitu membayar uang sekolah. Nah, itulah pengertian dari hak dan kewajiban. Nah, perbedaannya, hak dan kewajiban adalah hak itu sesuatu yang kita peroleh. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang mestinya kita laksanakan. Dan hak dan kewajiban itu harus seimbang, tidak boleh tidak seimbang. Jangan haknya saja yang kita dapat, tetapi kewajiban kita tidak kita laksanakan. Harusnya kedua-duanya kita dapat dan kita laksanakan secara seimbang. Nah, pelajaran yang terakhir adalah muatan pelajaran SBDP. SBDP ini sama halnya dengan SBK. Nah, kali ini kita akan belajar tentang membuat bingkai foto dari barang bekas. Barang bekas biasanya hanya dibuang oleh orang karena membuat rumah menjadi sarang nyamuk. Tetapi barang bekas ada yang dimanfaatkan untuk membuat kerajinan seperti bingkai foto, salah satunya. Contoh barang bekasnya yaitu adalah kardus. Lalu bagaimana cara kita membuatnya? Perhatikan langkah-langkah pembuatan bingkai foto berikut. Nah, yang pertama kita harus menyiapkan bahan dan alat. Siapkan bahan dan alat sebagai berikut, yaitu yang pertama yang harus kita siapkan adalah kertas karton, kertas kado, kertas mika, double tip, lem, kertas, gunting, pisau cutter, dan penggaris. Nah, untuk langkah-langkah cara pembuatannya, anak-anak ustazah bisa melihat gambar video ini, dan anak ustazah juga bisa melihat buku tematik tema 2 halaman 73. Selamat membaca. Nah, ini cara langkahnya selanjutnya. Bisa dibaca dan juga dibuka buku tematik tema 2 pada halaman 74. Nah, bisa dilihat ya Nana Ustazah. Kemudian ini yang terakhir, cara membuat langkah-langkah dari bingkai foto tersebut bisa juga dibaca di halaman 74. Selamat membaca.
baiklah, pembahasan terakhir tentang nada lagu. Ustazah akan menjelaskan yang pertama tentang ekspresi dalam musik. Ada 3, yaitu tempo, dinamika, dan gaya. Tempo adalah kecepatan suatu lagu yang dinyanyikan, sementara dinamika adalah tanda untuk menyatakan keras lembutnya lagu yang dinyanyikan. Nah, gaya dalam ekspresi bermusik adalah cara penyampaian melodi atau lagu. Nah, di sini ada 3 macam tempo, yaitu yang pertama ada tempo lambat, yang kedua ada tempo sedang, dan yang ketiga adalah tempo yang cepat. Nah, contoh tempo yang sering digunakan adalah presto, cepat sekali, allegro, cepat dan gembira, allegretto agak cepat, moderato sedang, dan adagio yaitu lambat. Nah, terakhir ada contoh gaya dalam ekspresi musik adalah legato, yaitu melodi tersambung halus, atau staccato, melodi putus-putus. Dalam setiap notasi lagu ada simbol tinggi rendah nada dan panjang pendek nada. Nah, itu tadi penjelasan video Ustazah pada hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum